Saudara, saya tetap konsisten berdoa bahwa saudara dalam keadaan sehat, keadaan baik. Kalaupun saudara bilang, waduh Pak Pendeta saya lagi nggak sehat, badan lagi nggak baik, flu dan lain sebagainya. Saya berdoa saudara tidak lemah oleh keadaanmu, tetapi tetap memandang kasih karunia Tuhan, bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti atas izin Tuhan. Dan pasti ada cerita di balik itu. Oleh karena itu terus berdoa, tanya komunikasi sama Tuhan lewat keadaan yang kita sedang alami. Nah, bagian firman Tuhan yang singkat terambil dari Roma pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Wah, Yesus sampai bilang yang harusnya dicerca untuk kalian, aku yang kena. Makanya aku tidak cari kesenangan sendiri. Nah, bagian inilah yang akan mengingatkan kita. Dikatakan kita, saudara dan saya, kalau kita merasa lebih kuat dari sesuatu atau dari teman, dari sahabat, adalah satu kewajiban kita menolong mereka. Ya, di bagian lain dikatakan yang kuat menopang yang lemah biar terjadi keseimbangan. Firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma untuk mengingatkan bahwa kita jangan cari kesenangan sendiri. Tapi ayat ini jangan dipelintir untuk orang-orang yang malas kerja, orang-orang yang selalu pakai pelintir-pelintir ayat untuk merengek jadi pengemis, meminta-minta dengan menggunakan ayat, lalu menekan orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya takut akan Tuhan tetapi kurang mengerti firman. Nah, hari ini saya ingin katakan semua orang Kristen harus mengerti firman agar tidak dimanipulasi oleh orang-orang juga yang memanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Dikatakan setiap orang di ayat 2 ya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikan untuk membangun. Jadi, waktu kita bisa senang dan kita ajak orang lain untuk senang, bukan menjadikan dia benalu, tetapi menjadikan dia untuk lebih giat lagi merubah hidupnya. Ya, mungkin contoh sederhana, kita kasih modal dia untuk usaha, lalu dia tahu diri, dia mengerjakan usahanya, dan usahanya mulai meningkat. Bukankah hidupnya ada kebaikan yang baru, dan itu menghasilkan saya senang, dia senang. Jadi sekali lagi, kalau kita senang, mari kita angkat teman kita yang mungkin tidak atau kurang senang, agar sama-sama bisa senang. Tetapi ingat, bukan dengan kebodohan, tetapi dengan hikmat. Ya, jangan buang mutiara di kandang babi. Itu seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jadi di waktu yang singkat ini dengar baik-baik, seperti ditulis dalam Roma 15 ayat yang ketiga, Yesus menanggung semua cercaan. Yesus yang senang mau berbagi agar orang yang dicerca tidak jadi dicerca, kasih ke saya. Itu tandanya. Dia tidak egois, dia tidak mencari kesenangan sendiri. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Jangan cari kesenangan sendiri, tetapi mulailah berbagi agar orang-orang yang tidak memiliki kesenangan seperti kita mulai hidupnya berubah dan menjadi sama-sama senang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pendeta Rio Panggabean, Ekumenem Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.